Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Surya Bagaskara. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video jaringan komputer untuk tugas akhir pada judul 2 pada mata kuliah Praktikum Jaringan Komputer. Oke, langsung saja. Nah, di sini saya diminta untuk mengikuti modul yang sudah diberikan di V-Class. Nah, yang pertama, kita harus menyiapkan membuat topologi dari ini komputer end device sebagai komputer sebagai end device-nya, switch dan juga routernya. Pertama, kita siapkan PC, yang ini PC A, kemudian ini PC B, kita ganti namanya saja. Oke, ini namanya PC A ya. Nah, kemudian kita isi IP-nya. Nah, untuk di PC A, oh ini namanya belum diganti. Nah, untuk PC A ya. Nah, untuk PC A IP-nya itu ini kita isi 192.168.1.3. Nah, untuk subnetnya sudah pasti otomatis, dan untuk default gateway-nya itu ada 192.168.1.1. Kemudian untuk IP 6-nya ada 2001 DB8 sampai 3 ini, kemudian /64. Kemudian untuk default gateway-nya ada FE81 ini. Kita masukkan sini, cetek. Dan sudah jadi untuk IP konfigurasi dari PC A. Kemudian kita masuk ke PC B. Kita ganti namanya dulu ya, jadi PC B. Kemudian desktop. Nah, ini IP address-nya kita ikuti, masukkan menurut ini 192.168.0.3. 192.168. Jangan lupa kita cek apakah ada typo. Oke, aman ya, yang ini yang PC A 16813, terus yang PCB 16803 dengan default gateway-nya itu 198.0.1. Nah, kemudian untuk IP ininya bias 3/64, dan juga default gateway-nya adalah FE8083.2.21. Just oke, aman. Kemudian berikutnya kita siapkan network device. Yang pertama terdapat router. Routernya kita taruh mendekati PC B. Kemudian switchnya kita taruh dekat dengan PC A. Kemudian kita gabungkan dengan kabel. Yang pertama ada copper straight to fast Ethernet. Kita sambungkan ke gigabit Ethernet 0. Kemudian gigabit Ethernet 01 kita sambungkan ke fast Ethernet 5. Kemudian dari fast Ethernet 6 kita sambungkan ke topologi fast Ethernet 0 di divisi A. Nah, kalau sudah gini, sudah kita siapkan juga tadi ya, ini kita tunggu dulu. Oke, kita coba dulu ya. Jika sudah mengkonfigurasi IP. Tuh, jika konfigurasi IP subnet sudah di PC A, sudah ya, aman. Kemudian untuk PC B juga apakah sudah salah, apakah sudah aman. Kita cek ya, PC A dan PC B. 192.1.3.25.5.11.01. Apakah sudah sesuai, kita lihat ya. 11.01 sudah ya. 113.103. Kemudian ya gitulah. Kemudian kita coba, kalau tidak salah kita coba ping ya. Kita coba ping dari PC A ke PC B. Ping 192.168 titik berapa tadi yang PC B itu titik 0.3. Kemudian akan terdapat seperti ini, ada request timeout
Sepertinya request timeout ini terjadi karena belum dikonfigurasi dari router dan switchnya. Bisa kita lihat kabelnya ini, dia masih merah. Artinya apa itu kalau kabelnya merah? Kalau kabelnya merah ini, kalau tidak salah ini berarti masih belum dinyalakan. Kita lihat linknya masih down, sementara ini PC A, linknya ini sudah A dari PC ke switchnya sendiri. Jadi kita bisa ngeping, tapi ini karena belum dinyalakan, jadi belum kita bisa ping. Nah, kali ini kita harus mengkonfigurasi dulu. Pertama adalah routernya. Oke, no. Oke, routernya yang pertama. Oke, seperti biasa, enable, kemudian konfigurasi terminal, kemudian kita ganti namanya menjadi R1, kemudian no IP domain lookup. Nah, uh, masih belum masuk itu ternyata ya, config terminal ini sepertinya. Config terminal ya, baru ada nih. Kemudian hostname kita ganti jadi R1, kemudian no IP domain lookup. Oke, ini harusnya sudah benar. No IP domain lookup digunakan supaya jika kita ada typo, dia tidak akan mencari alamatnya yang typo itu yang membuat kadang lama. Jadi enable domain lookup ini lumayan penting. Kemudian kita masukkan enable secret class. Kemudian kita masuk ke line console 0. Kita masuk ke console 0-nya. Kemudian kita masukkan password untuk konsol 6-nya yaitu Cisco dan login dan exit. Kemudian kita masuk ke line PT ke 04. Kemudian kita masukkan passwordnya. Kalau orang mau masuk ke VPN 04 itu passwordnya Cisco. Kemudian dibuat untuk login. Kemudian exit. Kemudian service password kita enkripsikan passwordnya, kemudian kita masukkan banner month of the day. Ini sebenarnya bebas ya, ini opsional banner, tapi kalau misalkan mau boleh, misalkan banner month of the day-nya itu adalah selamat datang di Lampung gitu ya. Kita enter. Nah, kemudian kita konfigurasi untuk routernya, untuk jaringan ininya, titik kabel-kabelnya. Yang pertama ada interface di 0 gigabit 0. Kita masukkan IP address-nya seperti ini. Kita copy paste saja. Pada IP 6-nya ada seperti ini. Kita paste lagi saja. Nah, kemudian no shutdown yang berarti akan mengaktifkan interface dari gigabit 000 ini. Oke, kalau ya, nah berarti change stats to A berarti sudah nyala. Kemudian kita ketik exit, kemudian kita masuk ke interface G001. Kemudian kita lakukan hal yang sama seperti yang di atas, kita mengkonfigurasi IP-nya. Kita masukkan lagi. Salah tipe itu. Kita hapus semua, paste. Kemudian kita masukkan IP-nya lagi. Kemudian no shutdown. Kemudian enter lagi, kemudian exit. Itu untuk interface G01. Nah, kemudian kita dapat membuat deskripsi dari setiap interface-nya. Misalkan, nah pada interface G00 ini, kita masuk. Nah, kita sudah masuk ke interface Gigabit Ethernet 001. Kita bisa membuat deskripsi bahwa deskripsinya interface G001 ini adalah menyambung ke koneksi ke Fast Ethernet nomor 5 di switch nomor 1. Nah, kemudian exit. Kemudian kita pindah ke interface 000 dengan deskripsinya adalah ini menyambung ke host PC B. Kemudian kita keluar. Nah, kemudian habis itu untuk menyalakan routing IP 6-nya kita masukkan IP v6 unicast routing supaya IP 6-nya bisa terjadi ininya routingnya. Kemudian kita exit, kita masuk ke sini ke hashtag, kemudian kita copy. Jangan lupa ya, kita harus mengcopy
config yang sedang berjalan saat ini ke konfigurasi yang akan berjalan saat routernya ini akan nyala di startup. Jadi tidak bisa kalau misalnya kita konfigurasi yang sekarang ini dia akan langsung nyala, nanti kalau startup tidak bisa, kita harus melakukan konfigurasi ini lagi. Enter, yes, oke. Nah, kemudian, ini sudah hijau kabelnya. Artinya harusnya ini sudah kita bisa lakukan ping. Untuk sebagai bukti kita bisa coba ngeping. Ya. Ke tempat yang sama kita tes. Nah, selalu seperti ini biasanya. Terkadang saat kita melakukan ping, terdapat paket atau package yang hilang di tengah jalan. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena paket ini dikirimkan terkadang bisa hilang di jalan gitulah intinya. Jadi saat paket dikirimkan, barang hilang di jalan, tidak sampai di tempat tujuan. Yang barang yang dikirimnya harusnya 4, ternyata hanya 3. Kita coba lagi. Nah, pada kali ini harusnya 4 paket tersebut sudah terkirimkan ke alamat yang dituju. Kemudian kita ke konfigurasi switch. Kita masuk CLI seperti biasa. Enable konfigurasi terminal. Hostname-nya adalah S1, no IP, domain, lookup, kemudian interface-nya kita masukkan ke VLAN 1, itu adalah IP address-nya, ini kita masukkan ya, konfigurasi IP address-nya. Kemudian no shutdown, kemudian kita exit, kemudian kita buat di IP default gateway-nya yaitu 192.168.1.1. Oh, ada typo. Ini untuk mengkonfigurasi default gateway-nya ya. Oh, ada yang salah lagi. Gateway-nya ini A-nya harusnya nggak ada deh kalau nggak salah. Ya, gateway harusnya. Nah, kemudian exit. Nah, kemudian jika sudah seperti ini, kita lakukan hal yang sama seperti yang di sini. Yang terjadi di router, yaitu kita harus melakukan simpan konfigurasi yang sedang berjalan ke startup. Boom. Dan yes. Nah, setelah ini kita bisa coba ngeping dari PC A. Dari PC A kita coba lagi ping PC B. Dan seperti biasa itu terjadi sudah. Kemudian kita bisa melakukan dari switch 1, dari switch kita coba ping B. Coba ya, kita ping 192.168.0.3. Sukses, 4 dari 5 paket terkirim. Nah, kemudian pada router kita bisa ngecek show IP route. Nah, di sini dijelaskan pada IP-nya, subnetnya terdapat 2 subnetnya. Itu IP-nya terhubung kemana saja, misalkan 192.168.0.0 itu saat ini sedang terkoneksi di gigabit Ethernet 0, sama dengan hal yang lainnya. Kemudian kita bisa masuk ke switch-nya. Enggak, ini masih belum masuk ke switch-nya ternyata. Nah, di sini kita bisa melihat IP dari root dari IP 6-nya dengan show IPv6 root. Nah, dengan ini sudah kelihatan dengan IP 6-nya ini rutenya kemana. Misalkan 2001 DB8 achat, ini ke gigabit Ethernet 000, dan ini 0001 yang 2001 DB8 achat 1:11/128. Nah, kemudian terdapat ini kita bisa ngecek pada, misalkan kita mau ngecek IP interface pada gigabit 001, kita bisa show IP interfaces 0/0/1. Oke, kita ada tipe, oh A-nya ada double bar. Oke, ternyata tidak menggunakan S, show IP interfaces. Nah, show IP interface gini kan. Jadi pada interface 001 ini saat ini sedang berjalan dengan protokolnya ini naik.
dengan IP-nya itu 192.168.11/24 dengan broadcast-nya 255.255.255.255. Kita bisa ngetek key untuk membatalkan bawahnya lagi. Kisaran kita mau yang dua, apakah bisa? Ternyata yang dua, kalau misalnya kita mau cek kedua, kalau down, hasilnya seperti ini. Gigabit Ethernet di 002 saat ini sedang down, disable gitu ya. Nah, kemudian kita langsung saja masuk ke ini. Terus lagi, nah ini kita bisa mengetik show IP interface brief. Nah, interface typo lagi interface brief interface typo lagi interface brief. Nah, sini jadi dari sini semua interface-nya dimunculkan, ada gigabit Ethernet di router satu ini, ada gigabit Ethernet 00, 01, 02 dan juga virtual LAN 1. Nah, di sini ada status, ada protokol, di mana kalau statusnya up dan protokolnya juga up, itu berarti positif bahwa kabel sudah tercolok dengan benar. Jika statusnya atau protokolnya down, berarti tidak tercolok dengan benar, ada yang salah dari interface tersebut. Misalkan bisa kita lihat di gigabit Ethernet 000 dan 001, saat ini status dan protokolnya up dengan IP address masing-masing 192 yang 168.01 yang dan yang satu lagi 1.1. Sementara pada gigabit Ethernet 002 dan VLAN 1 itu dua-duanya down ya, status dan protokolnya. Nah, kemudian pada switch kita juga bisa melakukan hal yang sama. Show IP interface brief. Oh, brief. Nah, sampai interface brief. Kemudian ini ada yang up, ada yang down. Yang up itu yang sudah kita lakukan. Yang up itu yang sudah kita lakukan konfigurasi, misal pada flash Ethernet 05 dan 06. 05 itu kan kalau tidak salah sudah tergabung dengan router, dan 06 ke PCA. Kemudian ada juga ke virtual LAN, tadi kita sudah mengkonfigurasi, hasilnya adalah A juga. Oke. Mungkin itu sekian dari apa yang bisa saya sampaikan pada tugas akhir praktikum pada kali ini. Saya mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.